Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue tidak akan bahas event night drop, tetapi kali ini kita akan switch untuk membahas meme coin. Karena sebentar lagi kita akan memasuki meme coin season. Dan bahkan banyak berita yang beredar di luar sana bukan hanya meme coin season, tetapi di cycle kali ini akan adanya meme coin super mega cycle. Dan itu merupakan salah satu indikator dan juga berita yang sangat luar biasa. Dan salah satu meme coin yang akan gue bahas kali ini adalah Pepcoin. Dan Pepcoin merupakan salah satu kandidat utama yang mungkin akan mengungguli dari sekian banyaknya meme coin dalam cycle kali ini. Dan bahkan rumornya, Pepcoin mampu mencapai nilai market cap di 50 billion hingga 100 billion US dollar. Artinya Pepcoin mampu menyingkirkan dari sekutu-sekutunya, salah satunya adalah Shiba Inu dan juga Dogecoin. Sekalipun agak sedikit berat kemungkinan untuk Pepcoin bisa menyalip Dogecoin. Tetapi untuk menyalip Shiba Inu mungkin itu sangat-sangat possible. Dan dalam pembahasan kali ini, kita bukan hanya sekedar membahas tentang technical analysis agar mengetahui kira-kira kapan kita akan masuk dan kapan keluar. Tetapi kita juga akan membahas tentang transaksi on-chain, baik inflow ataupun outflow, dan juga pelistingan. Karena baru-baru ini, Pepcoin berhasil terdaftar di salah satu platform perangkat lunak dengan valuasi terbesar yang berbasis di negara Amerika. Oke, pertama kita akan bahas dalam pergerakan harga sektor meme coin. Dan ternyata nilai market cap secara gabungan dalam sektor meme coin sedang terjadi penurunan di 2,98%. At least kita menggunakan pembulatan di 3%. Dan nilai market cap secara gabungan dalam sektor meme coin hanya memiliki nilai market cap gabungan di 46,65 billion US dollar. Artinya dalam pergerakan harga sektor meme coin hari ini belum terlalu positif. Di sini kita bisa melihat untuk salah satu meme coin terbesar di dunia saja, yaitu Dogecoin, sedang terjadi penurunan sekitar 3,75% dalam satu hari. Kemudian ada Shiba Inu pun sedang terjadi penurunan sekitar 2,47%. Kemudian ada Pepcoin yang sedang terjadi penurunan di atas 3%. Ada Dogecoin hampir di 3%. Tetapi untuk Baby Dogecoin hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 6,40%. Namun secara keseluruhan, atau sekitar 65% dari seluruh meme coin saat ini sedang berkinerja cukup negatif. Karena hanya sebagian meme coin saja yang saat ini sedang mendapatkan momentum atau sedang terjadi kenaikan, sekalipun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Berikutnya kita akan bahas sang maestro, ataupun yang saat ini menjadi kiblat dalam sektor meme coin. Dan mungkin kalian bisa follow akun Twitter Mas Top Murad jika kalian ingin mendapatkan informasi terbaru tentang meme coin. Dan mungkin di sini gue akan jelaskan secara singkat tentang Mas Top Murad. Jadi Mas Top Murad dulunya itu merupakan seorang Bitcoin maxi, tetapi saat ini dia beralih fungsi 100% ke dalam sektor meme coin. Lalu kira-kira apa alasan utama sehingga dari seorang Bitcoin maxi dan beralih fungsi ke dalam sektor meme coin? Jadi Mas Top Murad pertama kali terjun ataupun belajar tentang kripto tepatnya pada tahun 2013. Dan saat menjadi mahasiswa pertukaran di Cina, Murad dikelilingi oleh teman-teman yang lebih dulu memahami tentang tren Bitcoin, sekalipun pernah berhenti sejenak untuk bekerja di Goldman Sachs dan juga Glencore. Tetapi Mas Top Murad kembali terjun ke dunia Web3 pada tahun 2016 dan menjadi seorang Bitcoin maxi. Dan selama menjadi Bitcoin maxi, Mas Top Murad mulai membangun audiens dengan menulis banyak tentang kripto. Dan tepat pada tanggal 2 November tahun 2018, ia telah membuat prediksi yang kontroversial bahwa Bitcoin mungkin mampu mencapai harga di 10 jutaan US dollar. Dan sebuah klaim yang bahkan dianggap gila oleh para pendukung Bitcoin, meskipun membeli altcoin seperti Ethereum di harga 150-an US dollar. Kemudian Mas Top Murad dikenal sebagai salah satu analis Bitcoin terpopuler dan berhasil meningkatkan portfolionya hingga 5 kali lipat, dan itu hanya memakan waktu sekitar 7 bulan. Dan singkat cerita, Murad melakukan perubahan dalam strategi tepat pada tahun 2022. Dan itu tepat setelah Bitcoin turun 80% dari all-time high pada tahun 2021. Dan dia telah memperhatikan pasar meme coin yang memperkenalkan tesis barunya yang berfokus pada pertumbuhan meme coin, dan target market cap yang dia tetapkan untuk meme coin dianggap tidak masuk akal oleh banyak orang. Namun setelah presentasinya di event token 2049, harga meme coin mulai melonjak dan beberapa percaya bahwa Murad mengubah narasi di market. Dan prediksinya saat ini termasuk meme coin mencapai 1 triliunan US dollar dalam 3 tahun, dan Bitcoin mencapai market cap di 200 triliunan dolar dalam 20 tahun ke depan.
Jadi lebih kurangnya seperti itulah mengapa saat ini Mas Top Murad menjadi seorang maestro ataupun kiblat dalam sektor meme coin. Sekalipun beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh Murad itu merupakan pernyataan yang tidak masuk akal atau mungkin impossible. Karena sekelas meme coin tidak mungkin mampu memiliki nilai market cap gabungan di 1 triliun US dollar. Dan jika kalian melihat dalam beberapa postingan di akun Twitter resminya Murad, dia berkali-kali mengindikasikan bahwa meme coin mungkin akan menjadi narasi yang sangat-sangat luar biasa dalam cycle kali ini. Tentunya dalam postingan sekitar 16 jam yang lalu, Murad mengatakan meme coins will be the biggest winner of this cycle. And this what the people want and they will make it happen. Jadi meme coin akan menjadi pemenang terbesar dalam siklus ini. Dan inilah yang diinginkan rakyat dan mereka akan mewujudkannya. Kemudian Murad mengatakan, diamond hand believers will outperform all traders, stop trading and believe in something. Karena seorang tangan berlian tentunya akan mengungguli semua trader dan berhentilah berdagang dan mulai percaya pada sesuatu. Jadi maksud yang disampaikan oleh Mas Top Murad dalam postingan sekitar 23 jam yang lalu, jika kalian memiliki conviction dari suatu project, bahkan mungkin meme coin, kalian jangan terlalu agresif dalam mengambil kesimpulan. Contohnya, ketika suatu meme coin yang kalian pegang mengalami penurunan di atas 30%, kalian mulai panik untuk melakukan cut loss. Begitu juga sebaliknya, ketika salah satu meme coin yang kalian pegang mengalami kenaikan sekitar 1x atau mungkin 2x, kalian langsung melakukan take profit. Cobalah kalian menjadi seorang tangan berlian untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Tapi sekali lagi, jika kalian memiliki conviction dari salah satu meme coin yang kalian pegang. Tetapi secara mayoritas kebanyakan orang lebih memilih hit and run daripada menjadi diamond hand. Dan tepat pada tanggal 7 Oktober yang lalu, Mas Top Murad memberikan prediksi yang cukup gila. Dengan apa yang disampaikan, kita akan melihat banyak meme coin melampaui 10 miliar market cap pada siklus ini. Dan untuk salah satu meme coin terbaik, mungkin akan melampaui di 100 billion market cap. Tapi walaupun demikian, Mas Top Murad mendapatkan atensi yang cukup besar. Dan ternyata, sekalipun prediksi cukup gila yang disampaikan oleh Mas Top Murad bahwa akan ada salah satu meme coin terbaik yang memiliki nilai market cap di 100 billion US dollar. Dan ini langsung di-forward oleh akun Twitter Wealth Insider. Dengan apa yang disampaikan oleh akun Twitter Wealth Insider tersebut, bahwa pedagang Ethereum meme coin yaitu Pepe mengarahkan pandangan mereka pada market cap 100 billion dollars dan itu akan terjadi tepat di akhir tahun 2025. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin Pepcoin mampu mencapai nilai market cap di 100 billion US dollar? Artinya, jika Pepcoin memiliki nilai market cap di 100 billion US dollar, harga per satu keping token PEP berada di kisaran 2,3-an rupiah. Tetapi untuk gua sendiri tidak terlalu muluk-muluk bahwa menurut gua Pepcoin sangat-sangat possible untuk mencapai nilai market cap di 40 billion hingga 50 billion US dollar. Berikutnya kita akan bahas tentang informasi pelistingan dari Pepcoin. Jadi Pepcoin baru-baru ini terdaftar di salah satu platform perangkat lunak yang berbasis di US. Nama platformnya adalah iTrust Capital. Mungkin di sini gua akan jelaskan secara singkat. Kira-kira apa itu platform iTrust Capital? Jadi iTrust Capital merupakan platform perangkat lunak IRA dan aset digital terkemuka yang memungkinkan seorang klien ataupun customer untuk melakukan perdagangan seperti membeli dan juga menjual mata uang kripto, dan tentunya mereka bisa langsung melakukan perdagangan melalui akun pensiun yang memiliki keuntungan pajak. Karena untuk melakukan perdagangan seperti jual ataupun beli di dalam platform iTrust Capital, pajak yang dikenakan untuk seorang user tidak terlalu besar. Berbeda dengan kita melakukan perdagangan secara langsung di dalam bursa. Karena untuk melakukan perdagangan di dalam bursa, ada yang mengenakan pajak sekitar 0,025%, 0,035%, bahkan 0,1%. Namun dia juga menjelaskan tentang keuntungan biaya pajak jika kita melakukan investasi dalam Pepcoin. Yang dimana jika Anda tertarik untuk membeli dan juga menjual Pepcoin, Anda dapat melakukannya melalui platform inovatif seperti iTrust Capital, tempat investor ataupun user dapat membeli ataupun menjual Pepcoin melalui IRA kripto yang tidak ada pajak. Jadi itu merupakan salah satu keuntungan jika seorang investor ingin melakukan perdagangan Pepcoin menggunakan platform iTrust Capital. Dan ini tentunya bisa menjadi katalis bullish untuk Pepcoin. Berikutnya kita akan bahas secara technical analysis secara singkat dalam pergerakan harga Pepcoin. Jadi untuk saat ini, sepertinya Pepcoin masih bermain-main di area resisten terdekat.
Yang dimana untuk area resisten terdekat tersebut adalah di kisaran harga 0,50 di belakang koma 95 sekian US dollar. Dan seandainya Pepcoin tidak mampu melampaui area resisten terdekat, ada suatu kemungkinan Pepcoin akan melanjutkan penurunan di kepala 8 hingga kepala 7 sekian US dollar. Dan itu merupakan titik entry ataupun bid yang ideal jika kalian ingin melakukan akumulate dari Pepcoin. Dan sebelumnya, Pepcoin juga pernah membuat double bottom, yang dimana untuk area double bottom tersebut di kisaran 0,50 di belakang koma 629 US dollar. Jadi di sini kita akan tandai, yang dimana itu merupakan titik support yang paling kuat. Nah, jadi ini merupakan titik support yang paling kuat, karena setelah kedua kalinya, Pepcoin berada di kisaran harga tersebut, itu langsung melakukan recovery, bahkan mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Dan seandainya Pepcoin mampu mengejar ke level support terkuatnya, itu menandakan bahwa Pepcoin akan membentuk pola head and shoulders. Dan tentu itu merupakan titik yang sangat ideal untuk melakukan entry ataupun bid Pepcoin. Berikutnya kita akan bahas tentang history data ataupun perjalanan Pepcoin tahun lalu. Jadi di bulan Oktober tahun lalu, Pepcoin mengantongi keuntungan di atas 43,2%. Sementara untuk di bulan Oktober tahun sekarang, Pepcoin masih mengalami penurunan sekitar 12,8%. Tetapi gua masih sangat optimis bahwa di bulan Oktober tahun sekarang, Pepcoin mampu recovery dan mengantongi keuntungan sekitar 20 hingga 30%. Sekalipun untuk saat ini, Pepcoin masih di ambang batas kerugian. Berikutnya kita akan bahas tentang transaksi on-chain dari Pepcoin. Jadi dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan Pepcoin mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Jadi kalian bisa melihat untuk garis yang berwarna biru, ini merupakan volume perdagangan Pepcoin selama 1 hari. Sementara untuk garis ataupun grafik berwarna hitam, ini merupakan harga dari 1 keping Pepcoin. Jadi Pepcoin memiliki volume yang tinggi sekitar jam 10 lewat 26 pagi UTC. Kemudian seiring berjalannya waktu, volume perdagangan Pepcoin mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Apalagi di jam 4.00 PM UTC, Pepcoin memiliki volume perdagangan yang sangat rendah. Kemudian melihat inflow ataupun aliran dana yang masuk ke dalam Pepcoin, sekitar 4 hari yang lalu hanya di 1,8 jutaan US dollar. Artinya aliran dana yang masuk ke dalam Pepcoin jauh lebih sedikit jika kita bandingkan dalam inflow ataupun aliran dana yang masuk ke dalam Pepcoin dalam 1 minggu terakhir. Karena dalam 1 minggu terakhir, inflow yang masuk ke dalam Pepcoin sekitar 76,77 jutaan US dollar. Kemudian ada CEX net flow volume perdagangan Pepcoin dan juga DEX net flow volume Pepcoin. Dan secara perbandingan, volume perdagangan Pepcoin di dalam bursa jauh lebih rendah dibandingkan dengan volume perdagangan Pepcoin di dalam DEX. Kemudian melihat top holders dari Pepcoin, ternyata di posisi pertama masih dipegang oleh bursa Binance. Jadi bursa Binance memiliki sekitar 101,59 triliun Pepcoin. Kemudian di posisi kedua ada OKX, di posisi ketiga ada Bybit, Crypto.com, Revolut, dan lain sebagainya. Namun salah satu poin penting yang perlu kalian tahu bahwa Pepcoin pernah melakukan pembakaran. Dan total pembakaran Pepcoin sekitar 6,9 triliunan token Pep. Jadi untuk top holders di urutan ke-7, ini merupakan wallet pembakaran Pepcoin. Hanya saja di beberapa data-data on-chain seperti CoinGecko, CoinMarketCap, CoinRanking, dan lain sebagainya belum memverifikasi terkait pembakaran token. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat transaksi on-chain yang dilakukan oleh tim ataupun dev Pepcoin. Dan jika kalian berasumsi bahwa developer Pepcoin sudah tidak memegang alokasi Pepcoin, tentunya kalian salah besar. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa ini merupakan wallet dari tim ataupun development Pepcoin. Dan saat ini, tim ataupun dev Pepcoin memegang sekitar 2,3 triliunan Pepcoin atau setara dengan 21,7 jutaan US dollar. Sekalipun ini merupakan token hasil pembelian yang dilakukan oleh tim ataupun dev Pepcoin, tetapi setidaknya dev ataupun tim Pepcoin memegang kendali sekitar 2,3 triliunan Pepcoin. Namun wallet tersebut pernah aktif sekitar 12 hari yang lalu yang mentransaksikan sekitar 40 bilionan token Pep ke salah satu wallet yang tidak diketahui. Dan sekitar 20 hari yang lalu dia pernah melakukan transaksi ataupun mentransfer token ke bursa Binance. Dan mungkin itu merupakan salah satu indikasi bahwa tim ataupun dev Pepcoin akan melakukan penjualan di bursa Binance. Dan menurut gua, ini bisa dijadikan acuan ketika wallet tim ataupun dev Pepcoin sudah mulai aktif setiap hari.
Karena itu bisa dijadikan sebagai simbol bullish ataupun momentum bullish untuk keberlangsungan Pepcoin. Dan nanti untuk wallet address-nya akan gua sertakan di deskripsi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian tentang pembahasan Pepcoin. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.